Oke, halo selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bahas soal IPA ya, OSN. Jadi karena Sabtu kemarin habis waktunya, jadi kita nggak bisa bahas semua. Sekarang kita lanjut untuk bahas lagi. Mungkin sekalian aja diulang semuanya ya. Oke, terus ya, ini adalah soal Olimpiade Sains Nasional tingkat sekolah dasar ilmu pengetahuan alam 90 menit ya. Oke, ya pertama kemampuan kelelawar mengetahui lingkungan sekitarnya dengan menggunakan sistem sonar. Itu dikenal dengan kemampuan apa? Gitu. Kemarin kita udah sempat bahas ini, itu namanya ekolokasi. Jadi ekolokasi itu adalah kemampuan dari makhluk hidup untuk mengetahui kondisi di sekitarnya dengan menggunakan echo. Echo itu adalah gema dari suara. Jadi dia mengeluarkan suara, kemudian suara itu dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya, kemudian dia dengar lagi. Nah, itu namanya ekolokasi. Oke, kita lihat makhluk apa saja yang ada ekolokasi. Jadi kalau teman-teman ekolokasi itu bahasa terjemahan untuk Indonesianya ya. Kalau istilah aslinya itu echolocation namanya. Echolocation. Nah, ini kita lihat. Oke, echolocation. Nah, yang keluar langsung kelelawar gitu. Langsung kelelawar. Jadi dia ini echolocation. Jadi ada ini kelelawarnya. Kemudian ada lumba-lumba juga bisa. Terus nah kita buat juga tuh yang buatan. Jadi kapal selam juga menggunakan teknologi sonar yang mengambil ide yang sama gitu ya. Mengambil ide yang sama. Jadi coba lihat. Think of a cat silently stalking a bird, or a rattlesnake ready to ambush a mouse without rustling a leaf on the forest floor. An owl can swoop down on the forest floor. Or a rattlesnake ready to ambush a mouse without rustling a leaf on the forest floor. An owl can swoop down on a mouse without making a sound. Silence is the cloaking device predators use to capture a meal. Now consider bats, whales, dolphins, porpoises, and a few other animals that use their voices to find prey. Through echolocation, these animals emit sounds. Is the cloaking device predators use to capture a meal. Now consider bats, whales, dolphins, porpoises, and a few other animals that use their voices to find prey. Through echolocation, these animals emit sounds of different frequencies and loudness that bounce off the objects around them. The echoes are then captured by the ears, and the brain figures out how to recognize food and navigate the surroundings from those signals. Some bats emit sound blasts that are so loud they could deafen human hearing. Only we cannot hear their ultrasonic voices. The world would sound quite different if we could. Like whales and dolphins that use echolocation in water, bats use their voices to see the world through air, and very effectively. A katydid rests motionless on a leaf, one of thousands of leaves on a tree. The insect doesn't make a peep. The night is black. A leaf-nosed bat. Ya, itu ya. Jadi echolocation.
Nah, terus adaptasi itu apa? Adaptasi itu kemampuan makhluk hidup untuk berubah ya, berubah sesuai dengan kondisi sekitarnya untuk bertahan hidup. Oke, jadi secara general adaptasi itu ya jenisnya banyak di masing-masing makhluk hidup. Um, ada melakukan adaptasinya sendiri-sendiri. Terus mimikri itu apa sih? Mimikri. Nah, mimikri itu di bunglon. Bunglon itu mimikri. Jadi dia berubah warna sesuai dengan apa? Lingkungannya, sesuai dengan warna di sekitarnya. Itu namanya mimikri. Namanya mimik itu meniru, ya. Oke. Terus habitat itu adalah istilah untuk um, tempat tinggal yang cocok untuk jenis makhluk hidup tertentu. Jadi kalau ikan habitatnya ya di air, kalau buaya habitatnya di perairan juga. Terus kalau gajah habitatnya di hutan gitu ya, bukan di perkotaan. Gitu ya. Nah, itu jadi habitat itu tempat tinggal yang cocok untuk jenis makhluk hidup tertentu. Nah, jamur kan makhluk hidup ya, jamur itu habitatnya di uh, tempat yang agak lembab gitu ya. Jadi kalau di tempat yang kering bukan habitatnya jamur, jadi dia uh, nggak bisa hidup di sana. Dia butuh banyak air. Oke. Berikutnya udara yang masuk ke rongga hidung diteruskan ke tenggorokan. Oke, batang tenggorokan. Jadi ini tenggorokan ya, bukan pohon gitu. Uh, uh, Bronchus. Jadi ini jawabannya adalah bronchus. Kita lihat dulu ya. Kita pastiin dulu bronchus itu apa. Bronchus ya. Ini bronchus. Oke. Bronchus. Oke. Halo teman-teman, oke kali ini aku bakal share kalau mau ujian anatomi tentunya ya. Nah masalahnya kadang soal-soal cabang bronkus gini itu Bronchus. yang keluar cuma satu. Jadi untuk anak SD cukup tahu bahwa percabangan ini namanya bronchus. Tapi bronchus ini bagian-bagiannya juga banyak nanti. Dua, padahal kita harus ngapalin. Ini kalau nanti lanjut di kedokteran misalnya. Jadi ini bronchus dan jenisnya itu ada banyak. Kalau anak-anak SD cukup tahu bahwa ini bronchus gitu aja. Ininya nggak usah di nanti aja dipelajarinya. Oke, ini bronchus. Nah, terus trakea itu apa? Trakea itu adalah ya, trakea itu adalah alat pernafasan pada serangga, gitu ya. Jadi kalau manusia kan pakai paru-paru. Nah, kalau serangga itu pakai trakea. Jadi apa namanya? Serangga itu menggunakan trakea untuk kalau kita mau cari penjelasan yang lebih ini. Kalau makanya kalau bahasa Indonesia agak susah sih nyari penjelasannya. Oke, trakea, trakea, trakea. Oke, this one, which one is trachea? Ini trakeanya. Sorry, bukan di serangga ya.
Semua ini di sini, di D itu trakea. Percabangannya bronkus. Ya, percabangannya itu bronkus, trakeanya itu ini. Oke. Bronkus itu ada bronkus kiri, bronkus kanan. Jadi kalau pertanyaannya adalah yang ini apa? Ini trakea. Ini percabangan ini bronkus kiri, ini bronkus kanan. Sorry, saya lupa ya. Ini bronchiolus namanya, yang lebih kecil. Bronchiolus ini udah masuk ke paru-paru nih. Ini paru-paru di sini. Oke. Itu terus pupil itu di mata. Ya, pupil itu di mata. Jadi pupil pupil itu ya. Jadi pupil itu bagiannya di mana? Oke. Bagian yang manakah pupil? Ini dia. This is it. Nah, yang hitam ini pupil. Jadi kemarin ada yang jawab Excel kalau nggak salah. Pupil itu yang berwarna. Jadi bukan ya, yang berwarna itu namanya iris. Ini iris. Jadi kalau mata berwarna biru, berwarna hijau, berwarna hitam, berwarna coklat, yang berwarna itu adalah irisnya. Nah, yang hitam di dalamnya adalah pupil. Oke. Yang lapisan luarnya itu korneanya. Ya. Nah, semuanya ini itu retina. Nah, yang nangkep cahaya yang ini itu lensa ya, lensa. Oke. Pupil, kemudian pleura. Pleura saya juga nggak tahu pleura bahasa apa. Pleura itu apa sih? Oh, masih di apa? Paru-paru juga pleura ya. Pleura itu adalah sekarang enak ya, semuanya ada di internet. Pleura are slippery membranes that protect your lungs and allow you to breathe smoothly. Your chest cavity contains three thin membranes that cover your lungs, resemble slippery plastic slugs. Oh, pleura itu adalah bungkusannya paru-paru. Jadi ini dia cocok gambarnya. Pleura itu adalah bungkusnya paru-paru. Jadi ini paru-paru. Jadi ini tulang dulu di luarnya, tulang rusuk. Tulang rusuk, kemudian ini tulang rusuk ya, tulang rusuk. Jadi di rongga dada ada tulang rusuk. Kemudian di dalamnya ada pleura. Bungkusannya kayak bungkus plastik katanya. Kemudian di dalamnya baru ada paru-paru. Nah, ini apa? Ini bronkusnya tadi. Kemudian ini trakea. Gitu ya. Oke, itu pleura. Oke, tata surya. Tata surya ini udah dibahas mana nih ya? Ini Milky Way. Jadi galaksi Bima Sakti itu Milky Way. Let's check it out, Milky Way. Ya, jadi mungkin saya review dikit. Nah, ini Milky Way. Kalau dilihat dari bumi, ini Milky Way kalau dilihat dari bumi. Nah, bumi itu ada di dalam galaksi Bima Sakti. Jadi urutannya gini. Urutannya adalah pertama planet dulu, planet bumi gitu ya, Earth. Jadi kita tinggal di Earth. Nah, ini bumi. Oke. Kemudian setelah bumi itu ada tata surya, solar system. Oke. Ada solar system, bumi, planet lain, kemudian matahari. Nanti
pelajarin ya, planet apa aja yang di solar system kita, itu harusnya anak SD hafal sih. Apa, yang terdekat dengan matahari apa, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kelima, keenam, ketujuh apa. Nah itu. Jadi ini satu solar system, ada satu matahari, ada beberapa planet lain yang mengitari dia. Gitu. Jadi ada planet, ada solar system, kemudian di galaksi itu adalah uh, galaksi itu adalah terdiri dari banyak solar system. Jadi di dalam galaksi ini ada banyak matahari, ada banyak planet, ada katanya miliaran bintang, gitu. Dan galaksi kita namanya Bima Sakti atau Milky Way. Nah itu planet bumi ada di sana, matahari kita juga ada di sana. Ya. Oke, urutannya itu ya. Kalau ada yang nggak tahu. Apa universe itu alam semesta itu terdiri dari banyak galaksi. Uh, Banyak ya, bukan tidak terhingga. Hingga, angkanya hingga tapi banyak. Kalau nggak terhingga itu ya lagi angkanya. Oke, itu kemudian lizard has a distinctive tail, but that he would decide it feels threatened. Action desired lizard with adaptation of behavior. Lizard called a privilege. Nggak tahu nih bahasa Inggrisnya agak aneh. Yang penting kalau lihat soal bahasa Inggris kayak gini, nggak usah dipikirin seluruh kalimatnya, grammar apa bla 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 itu sebenarnya ini. Yang penting tuh teman-teman tahu vocabulary bahasa Inggris untuk science dan math itu penting. Jadi dengan tahu arti katanya aja sebenarnya tanpa tahu kalimatnya udah bisa jawab gitu ya. Ini dia ngomongin apa, lizard itu kadal, kemudian dia ngomongin tail itu ekor, kemudian ini salah ya, decide itu memutuskan. Uh, um, Harusnya dia pakai pemilihan katanya bukan itu ya. Take off, dia harusnya take off, bukan decide gitu ya. Ini yang bikin soal. Coba kita translate. Kita translate. Indonesia. Milih katanya itu salah yang bikin soal. Memutuskan. Nah, jadi jangan pakai decide. Decide itu memutuskan yang artinya keputusan. Ya. Kita pakai disconnect. Pakai disconnect itu sebenarnya lebih bagus untuk yang bikin soal ya. Disconnect. Jadi ini bahasanya ini kok decide itu orang nggak ngerti. Disconnect harusnya. Lizard ngawur nih mungkin soal. Lizard disconnect nih harusnya coret. Bilang katanya nggak benar. If it feels threatened itu terancam. Jadi actions disconnect lizard tail. Jadi decide itu untuk memutuskan. Oh saya mau ini gitu. Kalau putus itu disconnect namanya. Nah lizard tail adaptation. Jadi lizard itu memutuskan ekor itu namanya apa gitu ya. Nah itu namanya adalah autotomy ya. Autotomy itu adalah kadal yang memutuskan ekor. Nah, amputasi diri sendiri. Ya.
Lobotomi itu adalah amputasi diri sendiri ya. Oke, kalau mimikri kita udah bahas tadi. Mimikri itu yang bunglon, kemudian echolocation itu yang kelelawar tadi, kemudian adaptation itu ya secara general ya. Ini ya. Ya. Oke, terus habis itu mobil bergerak dengan kelajuan 10 meter per second. Ini kemarin pintar-pintar ya, udah pada bisa jawab. Caranya itu gampang. Jadi kita convert aja 30 km-nya dulu menjadi meter. Ini berapa meter? Nah, kemarin maaf, bisa jawab 30.000 meter ya. 30 meter, kalau kecepatannya adalah 10 meter per second, S itu second ya. Second itu detik. Oke, jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dia sampai di 30.000 meter ya, satu detiknya 10 meter, apa namanya, 30.000 meter berapa detik gitu ya, berarti 30.000 dibagi 10 gitu aja ya. Jadi ini tinggal 3.000. Oke, 3.000 second atau detik ya. Jadi 3.000 detik ada nggak? C jawabannya 3.000 detik ya, 3.000 detik. Kalau ditanyanya menit, tinggal dibagi 60. Jadi 3.000 detik berapa menit? Dibagi aja 60. Sama dengan 3.000 bagi 60. Sama dengan berapa? 3.000 bagi 60 berapa? 3.000 bagi 60 itu 50. Jadi 50 menit. Oke, nggak sampai 1 jam. Ya, jadi 30 km nggak sampai 1 jam. Ya. Oke, gitu. Ini C. Terus bunyi dia sekarang ini udah pintar semua. Jadi ini sumber bunyi namanya. Sumber bunyi. Oke. Terus oke, ini juga udah kamera itu untuk memotret. Kemudian snakes, ini sama. Tinggal dilihat kata kuncinya itu snakes, kemudian ada toxic, kemudian deadly itu mematikan. Poisonous snakes is cobra. Ini enggak kayaknya. Python itu tidak beracun. Tipusan atau saking itu jenis-jenis ular juga tapi tidak beracun. Kemudian benda bening. Benda bening adalah benda yang meneruskan sebagian besar cahaya. Jadi benda yang tidak dapat tembus cahaya itu namanya benda gelap. Ini juga udah tahu semua. Oke. We're proving object properties. Oke, hot water. Oke, coba kita lihat. Hot water, plastic cup, or mug. Cool faster in plastic cup. Okay, let's see. Yeah. No. Quora itu bagus. Quora, oke. Yeah, this one. Okay. What cools faster? Okay. Ya, probability semua adalah thermal conductivity. Jadi
semakin konduktif bahan itu, jadi dia semakin mudah menghantarkan panas, itu dinginnya semakin cepat, gitu ya. Itu dinginnya semakin cepat. Jadi ya, secara teori yang paling ini adalah, nah ini pertanyaannya kan, longest will make the longest cold water. Jadi ini juga bahasa Inggrisnya aneh banget. Jadi air panasnya itu kan dimasukin ke gelas plastik, gelas plastik, mugs atau aluminium kettle. Ya, yang paling lama dinginnya itu apa gitu? Yang paling lama dinginnya itu ya adalah yang paling tidak bisa menghantarkan panas, gitu. Yang paling tidak bisa menghantarkan panas. Ini mugsnya sebenarnya bikin bingung, nggak jelas juga dia mug apa gitu ya. Karena antara ini sudah jelas penghantar panas yang baik, dia akan cepat dingin. Gelas juga. Kemudian mug ini kalau keramik, jenis keramik tertentu dia susah menghantarkan panas. Kemudian plastik cup juga susah menghantarkan panas. Jadi antara B atau C gitu ya. Tapi secara teoritis yang paling banyak dijawab itu B ya, plastik cup. Ya karena dia susah menghantarkan panas. Oke, kemudian alkohol. Nah ini sebenarnya persentase sederhana aja. Jadi 100 ml alkohol, jadi kan namanya larutan ya. Jadi 100 alkohol dibagi airnya, jadi itu sama dengan 100 ml per 200 ml. Nah, perbandingannya ini aja, tinggal dibagi 1/2. Ini kalau dipersenin, kita kali 100%. Jadi semua hal kalau dipersenin itu kali 100% namanya. Nah, itu jadinya 50%. Ya, sama aja kalau soalnya diubah-ubah nanti sirup lah, air gitu. Sama, 100 ml dibagi 200 ml, ya sama, 1/2, 100%, ya jadinya 50%. Ya, macam-macam. Jadi kalau setengah itu 50%, kalau seperempat itu, atau saya ini udah diajarin belum? Sekolah. 25% gitu ya. Terus kalau sepertiga itu itu 33,33% gitu. Terus kalau 3/4 persen itu 75%. Jadi kalau seluruhnya satu itu 100%. Jadi kalau air murni itu 100% air gitu orang bilang ya. Biar enak ya. Oke. Ini udah ya. Oke. Kuda dan jerapah itu kemarin udah jawabannya udah benar semua, herbivora. Oke. Ya, carnivora itu makan daging, omnivora itu pemakan daun dan daging, klorofil itu zat hijau daun. Terus planet beredar mengelilingi matahari, planet tersebut beredar dalam satu lintasan planet yang disebut orbit, ya untuk elips. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi planet. Revolusi planet. Kemudian perubahan jumlah penduduk di satu daerah dari waktu ke waktu. Nah ini population dynamics, istilah Inggrisnya ya. Dinamika penduduk itu population dynamics. Kemudian
Oke. Jadi population dynamics itu ada kelahiran, kematian, terus perpindahan penduduk gitu. Jadi kelahiran itu namanya natalitas, ya. Terus mortalitas itu kematian. Terus migrasi ke luar negeri itu namanya emigrasi. Terus kalau migrasi ke dalam negeri itu namanya imigrasi. Ya. Kalau saya pindah ke mana, ke luar negeri gitu misalnya, atau ada pindah ke luar negeri itu namanya emigrasi keluar. Jadi kalau masuk ke dalam suatu negara itu berimigrasi namanya ke negara tersebut. Gitu ya. Jadi jawabannya A, 14 natalitas ya. Kemudian keluarnya sel telur, ovum, dan dari indung telur yang tidak dibuahi bersama lapisan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah disebut apa? Menstruasi. Menstruasi ini nanti materi ini juga nggak tahu, kayaknya harusnya udah diajarin belum ya di SD. Tapi soalnya keluar ya.